Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Syara Santika Pabila, mahasiswi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran beruang, belajar peluang. KD yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini yaitu KD 3.11 pada kelas 8 semester 2, yaitu menjelaskan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Indikatornya adalah menjelaskan pengertian peluang teoritik dan peluang empirik dari suatu percobaan. Tujuannya, siswa dapat menjelaskan pengertian peluang teoritik dan empirik dari suatu percobaan. Sebelum mempelajari peluang teoritik dan empirik, mari kita mengetahui apa itu ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan pelemparan sebuah dadu bersisi 6. Kemungkinan munculnya ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Maka, ruang sampelnya yaitu himpunan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kejadian adalah munculnya setiap sisi mata dadu. Untuk mengetahui perbedaan ruang sampel dan titik sampel, perhatikan slide berikutnya. Tadi kan kita sudah belajar tentang ruang sampel dan titik sampel dari sebuah dadu. Nah, sekarang kita akan mempelajari ruang sampel dan titik sampel dari sekeping koin. Perhatikan, dari sekeping koin terdapat dua sisi. Nah, dua sisi tersebut yang merupakan ruang sampel, yaitu himpunan angka, gambar. Sedangkan titik sampelnya hanya satu sisi saja, yaitu bisa jadi gambar ataupun angka. Jadi, apa itu ruang sampel, titik sampel, dan kejadian? Ruang sampel adalah himpunan semua titik sampel. Sedangkan titik sampel merupakan anggota yang ada pada ruang sampel. Dan kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi sekarang sudah tahu ya apa beda titik sampel, ruang sampel, dan kejadian? Jika sudah jelas, maka kita akan beralih ke peluang teoritik. Setelah mengetahui titik sampel, ruang sampel, dan kejadian, simaklah simulasi pelemparan koin berikut. Jika sekeping koin dilempar, berapakah peluang munculnya masing-masing sisi koin? Kita telah mempelajari bahwa titik sampel pada sebuah koin terdapat dua titik sampel, yaitu angka dan gambar. Jadi peluang dari masing-masing sisi koin yang muncul, yaitu jika yang keluar angka, maka nilai peluangnya adalah 1/2. Dari mana sih dapat 1/2? Kita lihat titik sampelnya, tadi ada 2. Nah, sekarang yang muncul yaitu angka, sisi angka. Jadi ruang sampelnya tadi ada 2, jadi nilai peluangnya 1/2. Lalu, kemungkinan muncul sisi gambar adalah 1/2. Sama seperti sisi angka tadi, 1 didapat dari titik sampel yang berjumlah 1, 2 didapat dari ruang sampel yang berjumlah 2. Jadi nilai peluangnya 1/2. Kita tahu bahwa nilai peluang dari suatu kejadian adalah 1. Jadi setengah ditambah setengah sama dengan 1. Jadi, apa itu peluang teoritik? Peluang teoritik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan atau titik sampel terhadap frekuensi kejadian yang mungkin atau ruang sampel. Rumusnya yaitu NP sama dengan NA/NS, di mana NP merupakan nilai peluang, NA frekuensi kejadian yang diharapkan, NS adalah frekuensi kejadian yang mungkin. Contoh soalnya, biar kita lebih paham terhadap peluang teoritik, kita langsung ke contoh soal. Sebuah dadu dilempar sebanyak 1 kali. Peluang munculnya mata dadu genap adalah... Nah, sekarang kita identifikasi dulu tuh, yang mana merupakan titik sampel dan ruang sampel. Titik sampelnya yaitu mata dadu genap, sebanyak 3 titik sampel. Lalu, ruang sampelnya tadi pada sebuah dadu adalah himpunan
1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi terdapat 6 ruang sampel. Nah, peluang munculnya mata dadu genap adalah 1/2. Dari mana dapatnya? Dari perbandingan antara titik sampel dan ruang sampel. 3/6. Disederhanakan menjadi 1/2. Selanjutnya kita beralih ke peluang empirik. Apa kalian tahu tentang peluang empirik? Untuk memahami pengertian peluang empirik, marilah kita coba simulasi menggunakan sebuah dadu. Lemparlah dadu sebanyak 5 kali dan lihat hasilnya dalam tabel yang telah disajikan. Kita lempar dadu sebanyak 5 kali. Pelemparan yang pertama mendapatkan mata dadu 3. Lalu pelemparan kedua, mata dadunya 2. Pelemparan ketiga, mata dadu yang muncul yaitu mata dadu 1. Pelemparan keempat, mata dadu yang muncul, mata dadu 2. Pelemparan selanjutnya, yang terakhir, mata dadu 4. Jadi telah kita lakukan 5 kali pelemparan dan kita lihat hasilnya, kemungkinan dan hasil dari tabel yang ini. Kemunculan mata dadu 1, yaitu 1. Banyaknya percobaan yang telah kita lakukan tadi itu sebanyak 5, jadi nilai peluangnya adalah 1/5. Untuk mata dadu 2, tadi kita telah melakukan percobaan dan muncul mata dadu 2 sebanyak 2 kali. Jadi kemungkinan N atau NA-nya yaitu 2, kemungkinannya 2, dan banyaknya percobaan yang telah kita lakukan tadi adalah 5. Jadi peluangnya 2/5. Untuk mata dadu 3 dan 4 sama, masing-masing muncul sebanyak 1 kali, sehingga nilai peluangnya adalah 1/5. Untuk mata dadu 5 dan 6 tidak muncul karena kita telah melakukan 5 percobaan dan tidak terdapat kemunculan dari mata dadu ini. Jadi total dari semua peluang yang ada adalah 1. Nah, setelah melakukan percobaan ini, jadi apa sih peluang empirik itu? Setelah kita melakukan percobaan, jadi didapat bahwa peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap percobaan yang dilakukan. Sedangkan rumus peluang empirik adalah NP sama dengan NA/NS, di mana perbedaan dari peluang teoretik sebelumnya, NP merupakan nilai peluang, NA merupakan frekuensi kejadian, dan NS merupakan frekuensi seluruh percobaan. Untuk memahami lebih lanjut tentang peluang empirik, mari kita lihat contoh soal berikut. Pada perbandingan sepak bola yang dilaksanakan sebanyak 20 kali, ternyata tim Indonesia menang sebanyak 12 kali, seri 6 kali, dan kalah 2 kali. Berapakah peluang tim Indonesia akan menang? Kita perhatikan tabel berikut. NA menang Indonesia sebanyak 12 kali. Jadi di sini terdapat 12, kita tulis 12. Lalu frekuensi semua kejadiannya ada 20 kali. Jadi 20. Nilai nilai peluangnya yaitu perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap frekuensi semua percobaan. Jadi 12/20. Begitu juga dengan kalah dan seri, masing-masing 6/20 dan 2/20. Bagaimana? Apakah kalian telah mengetahui apa itu peluang teoretik dan peluang empirik? Jadi dapat kita simpulkan bahwa peluang teoretik adalah perbandingan antara titik sampel dan ruang sampel. Sedangkan pada peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi yang terjadi dan frekuensi semua kejadian. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.